Berlatar di zaman dahulu kala, tepatnya 5 tahun setelah negara Indonesia merdeka, tepatnya di negara Tiongkok, seorang pria yang sangat masyhur di jagat perkungfuan Cina bernama Ip Man, yang setelah diselamatkan oleh sutradara dari kematian akibat serbuan pasukan Jepang, dia kemudian menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, yang pagi itu dirinya sedang mutola'ah terkait jurus-jurus kungfu yang masih belum terlupa. Penjajahan Jepang beberapa tahun lalu membuat perekonomian warga Cina termasuk keluarga Ip Man mengalami situasi yang sangat sulit, yang karena skill satu-satunya yang dia miliki hanyalah kungfu, dia pun membuka kursus pergelutan dan menyewa sebuah rumah yang di atasnya terdapat tempat yang bagus dijadikan tempat latihan. Berhari-hari menunggu, tak datang satu murid pun, tetapi Ip Man sambil menggambar gerakan jurus-jurus Wing Chun-nya, dia tetap sabar menunggu di rumah itu, yang kemudian seorang tetangga meminta izin kepadanya untuk menjemur pakaian di sana. Pulang ke rumah, Ip Man melihat anak dan istrinya yang bernama Qin sedang mengantre bersama para warga untuk mengambil air suci, di mana dia langsung mengambil alih pekerjaan tersebut karena saat itu sang istri sebetulnya sedang hamil tua. Mama, 这有交学费。 Sambil memikirkan solusi bagi kondisi keuangan keluarganya yang benar-benar kempes, Ip Man yang merokok kembali duduk menunggu murid di rumah sewanya, yang kemudian lagi-lagi yang datang adalah si tetangga meminta izin kepadanya untuk menjemur pakaian lagi. Tak lama, sebagai barokah membantu si tetangga, tiba-tiba seorang pria muda tanpa mengetuk pintu dan mengucap Assalamualaikum memasuki rumah itu dan mengajaknya bertarung untuk ngetes seberapa hebat sih lelaki yang ada di pestra kungfu itu. Hanya 3 kali pukulan, pemuda songong itu langsung benyok, yang alih-alih mendaftar sebagai murid, pemuda itu malah minggat keluar dari rumah, yang tak lama kemudian saat Ip Man sudah akan menutup rumah sewanya, pemuda tadi datang bersama segerombolan teman-temannya yang ternyata bukannya berniat menjadi murid, mereka justru mengajak Ip Man bertarung lagi, yang endingnya sudah sebagaimana kalian duga. Menyaksikan sendiri kehebatan Ip Man, para pemuda itu mendaftarkan diri sebagai murid kungfu Wing Chun Ip Man, yang sebagai bagian dari prosedur penerimaan, Ip Man pun meminta mereka agar membayar uang pendaftaran. Tak menunggu lama, Ip Man dengan semangat mudanya mengajari mereka, dan mungkin sebagai bagian barokah majelis pendidikan, muridnya kian bertambah banyak, yang karena ilmu bukanlah barang gratis dan kebetulan ekonomi keluarganya sedang sulit, Ip Man akhirnya meminta mereka agar segera membayar uang kursus. Malam pun tiba. Di sebuah warung, Ip Man tak sengaja melihat seorang agak tua yang mencuri ayam panggang, di mana pemilik warung tersebut langsung menangkapnya dan akan memukuli orang itu andai kata Ip Man tak datang dan mengatasi masalah tersebut, yang kemudian Ip Man pun tersadar bahwa lelaki lupa ingatan yang dia tolong itu ternyata bernama Kuan, yang adalah kawan seperjuangannya di masa silam saat melawan pasukan Jepang. 我说，他进去，走，进去，战士们走，走。我说，一起照顾你爸爸。 Sesuai janji, esok harinya Ip Man membawa anak Kuan untuk mendaftarkan diri ke sebuah perusahaan surat kabar koran, yang hal itu disambut baik oleh sang pimpinan redaksi, yang ternyata adalah salah satu kenalan atau bisa dibilang orang dalam Ip Man sendiri. Di tempat lain, seorang murid tersenior Ip Man bernama Liang terlihat Liang naik darah, dan terjadilah apa yang telah direncanakan sutradara.
Tak terima atas kekalahan itu, para begundal tadi mengeroyok dan menyekap Liang di gudang ikan, lantas memberitahukan hal itu kepada Ip Man agar menjemputnya di sana dengan membawa segepok uang sebagai tebusan. Ip Man langsung mendatangi lokasi tersebut yang di sana sang pegundal dan kawan-kawannya telah menunggu, yang setelah Liang dikembalikan dan mereka meminta uang tebusan, inilah yang terjadi. 说了那么多，有没有带钱来啊？没有。看他！ Sebagaimana telah kalian duga, mengalahkan mereka bukanlah pekerjaan sulit bagi Ip Man. Hanya saja dia tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi mereka. Bahkan dia sengaja membalik pisau yang dia pegang agar tidak melukai para begundal yang berusaha membunuhnya. Hingga saat dia dan muridnya terpojok dan hampir berhasil kabur, tiba-tiba... Dan ya, baru saja Ip Man keluar dari gudang, seorang pria tambun bernama Hong yang ketuaannya bisa dilihat dari uban di kepalanya yang tiba-tiba menghadang mereka, yang ternyata dia adalah guru kungfu paling senior dan ditakuti oleh seluruh pesilat di desa itu, sementara para begundal tadi adalah murid-muridnya yang memang songong dan suka berbuat onar. Setelah melihat wajah sang murid terluka, Guru Hong memperhatikan Ip Man yang setelah Ip Man menjelaskan kronologi kejadian tadi dengan jelas, Guru Hong pun memberitahunya tentang aturan mengadakan kursus latihan kungfu di desa itu. Dan terlihatlah, meskipun masalah dengan Guru Hong selesai, Ip Man, Li si bernama, kita panggil saja Jackie, menyuruhnya menunggu di luar, yang itu berarti tidak akan pernah ada komisi untuknya. Sementara di rumah, setelah diberitahu tentang penahanan Ip Man, sang istri langsung mendatangi seseorang yang biasa dimintai pertolongan agar dia membantunya membayarkan uang tebusan untuk membebaskan sang suami di tahanan. Tak lama, Ip Man pun bebas, tepat ketika istri Bruno juga membebaskannya. Tapi melihat Liang tak punya keluarga yang dapat membebaskan, Ip Man akhirnya meminta tolong kepada Bruno agar membebaskan Liang. Sesambainya di rumah, kita akan melihat tentang bagaimana sang istri sangat merasa khawatir atas apa yang menimpa suaminya akhir-akhir ini, di mana sebagai seorang suami, Ip Man pun memeluknya dan mencoba menenangkannya. Esok harinya, Ip Man yang pastinya telah siap menyelesaikan prosedur pengujian Ustadz Kungfu mendatangi tempat yang disediakan oleh panitia, yang di sana seluruh guru perguruan silat pun telah hadir bersama murid-murid mereka untuk melayaninya, tak terkecuali anak Kuan yang akan memberitakan kejadian di sana ke dalam koran setempat. 这个就是叶问，刚开宗立派，掉到桌子外算数。 你投降算输，如果你还站在桌子上的话，喊你一声叶师傅。不怎么地呀。门派，师承陈华顺，师傅你们好。 Seorang guru yang satu matanya kecar-kecer langsung menghampiri Ip Man dan memasang kuda-kuda, di mana Ip Man harus mengalahkannya tanpa keluar dari atas meja yang selingkaran kecil itu.
Pertarungan kedua, dia pun menghadapi guru lain yang tak kalah sombong dari sebelumnya. Namun setelah beberapa jurus dikeluarkan, Ip Man pun berhasil menaklukkannya. Dan ya, usai melihat kehebatan Ip Man itu, guru-guru yang hadir di situ pun tak berkenan untuk maju lagi. Sehingga beberapa detik penantian setelah itu, Guru Hong pun turun tangan ke atas gelanggang, di mana ternyata kehebatan mereka seimbang. Sehingga kemudian inilah yang terjadi.叶师傅，记得每个月月初交会费。交什么会费？1个月100块钱。我随时恭候，我不能够接受。 Pulang dari situ, anak Kuan langsung memuatnya menjadi berita, yang hal itu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari sang pemimpin redaksi sehingga menyuruhnya untuk memberitakannya sebanyak mungkin. Di tempat lain, murid-murid Guru Hong yang tak senang pada Wing Chun mencabut poster penerimaan anggota baru yang itu ternyata kepergok oleh Liang sehingga tawuran pun tak dapat terelakkan. Pertikaian yang membuat kekacauan setempat membuat pemilik rumah sewaan Ip Man memutuskan kontrak sewanya sehingga tak ada pilihan lain selain membawa alat-alat latihan ke rumahnya sendiri dan memindahkan latihan ke tempat lain. Ip Man yang menyadari bahwa akar masalah ini disebabkan dirinya tak mau membayar iuran kepada Guru Hong pun langsung mendatangi rumahnya dan memberikan ketegasan kepadanya. Esok harinya, saat latihan yang ditempatkan di jalan umum berlangsung, tiba-tiba Guru Hong datang menonton dan setelah dihampiri, Guru Hong pun memberikan surat undangan kepadanya. Malam pertunjukan pun tiba. Ip Man hadir bersama para muridnya yang di tempat itu berbagai pertunjukan kungfu sudah digelar dengan sangat meriah hingga tiba-tiba petinju Inggris bernama Twister memasuki arena dan inilah yang terjadi. What's all this in pantomime? It's not pantomime, Taylor. The screaming gives them strength. Well, let's go give them something to scream about then, eh? Nice! Me. Power. Come on! This is Chinese boxing. You should stick to dancing. Twister mengejek kungfu mereka, yang itu membuat seluruh warga Cina yang hadir di sana membelalak dan merangsek memasuki arena meskipun dihalau oleh para pengaman. Dan ya, Liang pun tersungkur setelah kena pukul Twister yang itu membuat Ip Man bangkit yang bersama Guru Hong berhasil mengatasi orang itu. Setelah kegaduhan mereda, Guru Hong yang merasa kungfu Cina telah dilecehkan dan beberapa muridnya dilukai pun meminta kepada Twister untuk meminta maaf. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika si orang barat ternyata malah menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. You wouldn't have
apology, and you beat me in a fight. I'll apologize. 那我跟你打。这件事情让我来处理，麻烦大家都先下去。 Pertarungan Guru Hong dengan Twister pun dimulai, dan kita lihat kekuatan mereka ternyata seimbang. Namun saat ronde kedua dimulai, di mana penyakit asma Guru Hong kambuh membuatnya kewalahan melawan Twister. 你还可以吗？没问题啊，尝试切到中路，不会那么容易的。 Dan tak lama dari itu, setelah pertarungan kembali dilanjutkan, inilah yang terjadi. Ronde ketiga pun dimulai, dan dengan kondisi asma yang makin parah, Guru Hong kembali kena tinju, dan dengan kelemahan itulah kemudian Twister menghabisinya hingga tak bernyawa di atas arena. Tak berapa lama setelah Guru Hong tewas, sebuah surat kabar memberitakan kejadian tersebut, di mana kepala polisi yang berkebangsaan Inggris pun memerintahkan anak buahnya untuk membereskannya, yang kemudian si gendut Joko yang merupakan antek-anteknya langsung mendatangi sang pimret dan menyeretnya ke kantor polisi. Di tempat lain, sebagai upaya memperbaiki nama baik negara Inggris, Twister dan kawan-kawannya mengadakan konferensi pers untuk menunjukkan kesedihan dan belasungkawa atas kematian Guru Hong. Tapi kemudian pada acara itu pula, Twister mengejek tradisi dupa dan menantang seluruh pesilat Cina bertarung dengannya. To fight any Chinese person. So I've agreed this thing burns. Challenger to come forward. Dan ya, tepat saat itu juga, dari belakang para wartawan muncullah Ip Man dengan wajah karisma. Demi mempersiapkan pertandingan, Ip Man memutuskan untuk menitipkan istrinya yang mengandung dan satu anak kecilnya kepada salah satu tetangganya agar Ip Man sendiri bisa konsentrasi untuk melatih jurus-jurusnya di rumahnya. Di tempat lain, sang pimret surat kabar yang setelah tangannya dipukuli malah menyuruh bawahannya untuk semakin keras mengkritik orang-orang Inggris, di mana tanpa tanda-tanda si gendut pun memasuki ruangan. Namun kali ini bukan untuk membawanya ke kantor polisi lagi, melainkan memberikan apresiasi karena dirinya sudah juga muak atas kelakuan orang barat yang biadab itu. Sementara itu, di suatu siang yang cerah, istri Ip Man tiba-tiba merasa perutnya sakit, tapi bukan mau beol, melainkan anak yang dikandungnya ternyata sudah mau keluar kebelet pingin melihat pertandingan ayahnya. Namun sang istri yang tak mau mengganggu Ip Man pun melarang anaknya memberitahu sang ayah. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Para warga sangat antusias menghadiri tempat pertarungan, tak terkecuali bagi yang tak hadir pun menontonnya di televisi sekitar, termasuk si istri yang telah menggendong anak barunya dan si Kuan yang masih dalam keadaan lupa ingatan. Di arena pertarungan, Twister yang songong membusungkan dadanya dengan mengatakan bahwa Ip Man akan kalah hanya dalam 2 pukulan. Namun apa yang terjadi saat pertarungan dilangsungkan, keduanya pun saling menjajaki hingga kemudian dengan sikap lebih hati-hati terhadap serangan Twister, Ip Man pun kembali melancarkan jurus-jurus Wing Chun-nya hingga tak berapa lama kemudian satu buah tendangan kilatnya berhasil merubuhkan Twister. Melihat tendangan Ip Man yang berbahaya, bos Inggris ternyata melakukan kecurangan kembali dengan cara memberikan aturan baru, yaitu melarang tendangan dalam pertandingan. Yang hal itu membuat Ip Man agak kewalahan karena tak terbiasa dengan cara tersebut.
Di babak berikutnya, sesuai dengan arahannya kepada Guru Hong dulu, Ip Man pun memfokuskan perhatiannya untuk memukul lengan Twister yang alhasil hal itu berhasil membuat Twister kehilangan kekuatan nyaris sepenuhnya, sehingga inilah yang terjadi. Kemenangan yang diraihnya bukan hanya mengangkat martabat kungfu Cina dan membuat mereka berbangga ria, akan tetapi pertandingan itu bahkan membantu si Quan mengingat kembali ingatannya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Usai pertandingan, sementara si oknum polisi Inggris ditangkap setelah perbuatannya yang merusak citra Inggris dilaporkan oleh si gendut Joko, tepat pada malam itu pun Ip Man diberikan kesempatan untuk memberikan mau'izah hasanah kepada halayak penonton. 你好，我不是想证明我们中国的武术，我只是想说，人的地位该有贵贱之别。我很希望这一刻开始，我会懂得怎么去互相尊重。谢谢。 Pulang dari pertandingan, Ip Man segera berlari dan menemui anak dan istrinya yang alangkah bahagianya dia setelah mengetahui bahwa anak barunya telah lahir dengan selamat. Tidak disukainya. 那你为什么想学拳？打的人我就要打他。真厉害啊！ Dan ya, anak kecil itulah yang kelak akan menyebarkan ilmu kungfu Wing Chun ke seantero dunia, yang mana namanya di jagat perkungfuan dikenal dengan nama Bruce Lee. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah kehebatan seseorang tidak dilihat dari kekuatan dan postur tubuhnya, tetapi dinilai dari kebijaksanaan serta skillnya dalam mengatasi persoalan hidup. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe.